Gubernur Jakarta Pramono Anung tegas menolak kedatangan atlet senam Israel yang berlaga di Jakarta 19 Oktober mendatang. Pramono tidak akan mengizinkan kontingen Israel ikut serta dalam ajang olahraga apapun di Jakarta karena akan menyulut kemarahan publik. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina, hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Palestina di Gaza menyambut dengan lega dan gembira pengumuman kesepakatan gencatan senjata. Warga berbondong-bondong turun ke jalan merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Pengumuman gencatan senjata disambut euforia warga Palestina di Gaza yang telah lama hidup di bawah blokade dan serangan Israel. Warga Gaza berbondong-bondong turun ke jalan-jalan sempit di tengah reruntuhan bangunan untuk merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Warga bersorak, menari, dan melantunkan takbir tak lama setelah pengumuman disiarkan. Banyak di antara mereka mengibarkan bendera Palestina sebagai simbol kemenangan atas penderitaan panjang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Hamas dan Israel telah menandatangani tahap pertama dari rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata tahap pertama yang akan membuka jalan bagi pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan berskala besar ke jalur Gaza. Kesepakatan ini disebut sebagai langkah awal menuju rencana perdamaian komprehensif yang akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, mencakup rekonstruksi Gaza, penarikan pasukan bertahap, dan pembukaan kembali perbatasan Rafah di selatan. Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan akhirnya tercapai usai negosiasi intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Delegasi dari Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan tentang penerapan rencana perdamaian Presiden Trump di Gaza. Setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki yang dihadiri oleh perwakilan Israel dan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Nampak para diplomat dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling menyapa dan memberi selamat atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini. Apa yang disepakati Israel dan Hamas ini merupakan bagian dari 20 poin rencana perdamaian di Gaza yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Hamas menerima rencana yang ditengahi AS dengan syarat dan menawarkan pembebasan tawaran Israel melalui mediator Qatar dan Mesir jika Israel menyetujui perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. It's never happened before. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas, and it seems to be going well. Perang di Gaza telah berlangsung tepat 2 tahun pada 7 Oktober lalu. Perang ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Bahkan rentetan serangan Israel pun masih terus berlangsung saat perundingan damai dilakukan di Mesir.
Pemirsa, Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza dan berikut poin-poin kesepakatan damai yang disetujui oleh Hamas dan Israel. Pertama adalah Hamas dan Israel sepakat mengakhiri perang di Gaza. Kemudian juga memastikan penarikan pasukan pendudukan Israel secara penuh dari wilayah Gaza. Mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Kemudian melaksanakan pertukaran tahanan, di mana Hamas akan menukar 20 sandera hidup dengan 2.000 tahanan Palestina. Israel masih terus menyerang Gaza meski ada seruan untuk gencatan senjata. Ratusan serangan udara dilancarkan Israel di kawasan padat penduduk dalam 5 hari terakhir. Suasana mencekam masih menyelimuti jalur Gaza. Dalam 5 hari terakhir, serangan udara dan artileri Israel dilaporkan terus berlanjut meski seruan gencatan senjata dan penghentian kekerasan terus digaungkan berbagai pihak. Sejak Sabtu 4 Oktober hingga Rabu 8 Oktober 2025, pasukan Israel telah melancarkan sedikitnya 271 serangan udara dan artileri, serta meledakkan puluhan kendaraan yang dipasangi bom di kawasan padat penduduk. Akibat serangan tersebut, setidaknya 126 warga Palestina tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Sebagian besar korban, sekitar 75 orang tewas di wilayah kota Gaza. Pemerintah Palestina pun menuduh Israel melakukan genosida dan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dengan mengabaikan sepenuhnya seruan gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemirsa, 13 aktivis Brazil yang merupakan bagian dari Global Summit Flotilla dipulangkan ke negaranya usai ditahan pasukan Israel selama 1 minggu. Mereka pun disambut hangat keluarga dan juga sahabat. Palestina livre já, do rio ao mar, para o de Israel, Estado assassino e viva a luta. 13 aktivis Brazil dari Global Summit Flotilla yang mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza kembali ke negaranya setelah ditahan pasukan Israel selama 1 minggu. Para aktivis disambut keluarga, sahabat, serta dukungan saat mereka tiba di Bandara Internasional Guarulhos Kumbika. Sebelumnya, Israel berhasil mencegat kapal-kapal aktivis yang berupaya menembus blokade maritim yang diberlakukan di Gaza. A gente saiu há 31 dias atrás de Barcelona com a ideia de abrir corredor humanitário para que crianças parassem de ser mortas de fome por Israel em Gaza. E a gente não conseguiu abrir esse corredor humanitário. Nós fomos atacados por drones com explosivos, com drones com artefatos incendiários. Nós fomos atacados de diversas formas e interceptados e sequestrados e levados para uma prisão no deserto na Palestina histórica ocupada. Kini, semua aktivis telah dibebaskan dari penjara Ketziot di Gurun Negev, Israel. Brazil melalui pernyataan resmi menegaskan kembali ke posisinya menentang blokade Gaza dan menutup akses tanpa batas terhadap bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Tentara Israel menangkap ratusan warga Palestina dari wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur. Israel menahan warga Palestina tanpa dakwaan dan tanpa proses pengadilan. Pasukan pendudukan Israel telah menangkap sedikitnya 520 warga Palestina dari wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki sepanjang bulan September 2025. Dari total penangkapan tersebut, 16 diantaranya adalah perempuan, sementara 37 lainnya anak-anak di bawah umur. Para aktivis HAM menggambarkan gelombang penangkapan ini sebagai bagian dari pola sistematis Israel untuk menindas dan meneror warga sipil Palestina di tengah berlangsungnya genosida yang menargetkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak.
Laporan ini juga menyoroti peningkatan signifikan dalam penggunaan penahanan administratif. Sebuah kebijakan yang memungkinkan Israel menahan warga Palestina tanpa dakwaan dan tanpa proses pengadilan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sepanjang September lalu, otoritas pendudukan Israel mengeluarkan 566 perintah penahanan administratif. Sebagian merupakan perpanjangan dari penahanan sebelumnya. 3 di antara perintah itu diterapkan terhadap tahanan perempuan Palestina. Pemirsa, Parlemen Spanyol secara resmi mengesahkan undang-undang embargo senjata total terhadap Israel. Rancangan undang-undang ini mendapatkan 178 dukungan suara setelah partai paling kiri Podemos bergabung dengan sekutu sayap kiri dan regional lainnya dalam mendukung keputusan tersebut. Embargo ini diperkenalkan Perdana Menteri Pedro Sanchez untuk mengakhiri genosida di Gaza. Selain ekspor segala bentuk perlengkapan militer, Spanyol juga melarang impor produk atau teknologi militer dari Israel. Sebagai anggota Uni Eropa, Spanyol selama ini dikenal sebagai salah satu negara paling vokal dalam mengkritik kebijakan militer Israel terhadap Palestina.